Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film petualangan action berjudul I, Frankenstein yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang sosok manusia abadi yang tidak sengaja jatuh ke tengah-tengah pertempuran antara iblis dan malaikat. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1795, di mana kita diperlihatkan dengan seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein yang sedang membawa sebujur mayat melewati perbukitan. 1795. Usut punya usut, ternyata mayat itu adalah hasil eksperimen Victor, yang mana Victor ini menciptakan makhluk abadi dengan menyatukan 8 mayat berbeda. Namun, setelah eksperimennya berhasil, Victor mendapati kalau makhluk ciptaannya sangatlah berbahaya karena tidak memiliki jiwa. Ia pun membelepet makhluk itu dengan godong klaras, lalu membawanya ke perbukitan yang jauh dari desa. Setelah melewati perbukitan, Victor membunuhnya dengan cara membuangnya ke sungai. Namun meskipun sudah dibuang ke sungai, makhluk itu ternyata masih hidup. Si makhluk yang kita sebut saja namanya Udin kemudian berniat balas dendam kepada Victor atas apa yang telah ia lakukan. Udin lalu menyusup ke rumah Victor dan membunuh istrinya. Kelakuan Udin pun membuat Victor marah. Victor lalu mengejar Udin sampai ke perbukitan bersalju untuk membunuhnya. Namun nasib berkata lain, di mana Victor tidak kuat menahan dinginnya salju dan berakhir mati membeku. Sedangkan Udin yang merupakan makhluk abadi masih hidup meski suhu ekstrim menerjangnya. Meskipun Udin sangatlah membenci Victor, tetapi Udin masih mau memberi Victor penghormatan dengan cara mengubur Victor di makam keluarganya. I buried him. It was more than he deserved. Setelah mengubur Victor, tiba-tiba Udin didampiri oleh 3 iblis yang secara langsung menyerangnya. Dalam serangan itu, Udin berhasil mengirim salah satu iblis kembali ke neraka dengan cara menusuknya menggunakan batu nisan. Setelah itu, salah satu iblis mengungkapkan kepada Udin bahwa Udin dicari oleh pangeran iblis bernama Niberius. Di saat itu juga, 2 makhluk bersayap seperti kaja datang dan secara langsung membunuh kedua iblis tersebut. Kedua kaja itu lalu berubah wujud menjadi manusia, yang cewek bernama Kazia, yang cowok bernama Opir. Di situ, keduanya merasa curiga dengan Udin karena ia mampu membunuh iblis. Dan ketika digeledah, Opir menemukan buku milik Victor Frankenstein yang isinya tutorial lengkap cara membuat makhluk seperti Udin. Mengetahui Udin diincar oleh para iblis, keduanya pun membawa Udin ke markas mereka di Kartedel. Di sana, Udin dihadapkan dengan sang ratu bernama Leonor dan komandannya bernama Gideon. Di situ Gideon mencoba membunuh Udin karena ia diincar oleh para iblis. Namun Leonor menghentikannya sambil mengatakan kalau Udin bukanlah makhluk seperti iblis. Udin lalu dibebaskan dan diajak keliling Kartedel. Dan karena Udin belum dinamai nama asli, Leonor pun memberinya nama Adam. Leonor kemudian memberitahu Adam kalau dirinya dan pasukannya adalah Gargoyle, yaitu makhluk yang diciptakan oleh malaikat tertinggi Mikael untuk memerangi iblis di bumi yang sering mengganggu kehidupan manusia. Leonor kemudian meminta Adam untuk tetap tinggal karena di sini sangatlah aman bagi Adam. Awalnya Adam menolak, namun setelah dipikir-pikir, Adam pun menolak. Sebelum meninggalkan Kartedel, Adam diminta untuk memilih senjata, yang mana setiap senjata di sini memiliki simbol Ordo Gargoyle. Dan dengan menggunakan simbol inilah, iblis bisa dikalahkan.
Setelah memilih 2 pentungan sebagai senjatanya, Adam pun mulai pergi meninggalkan Kartedel. Sedangkan Leonor yang kini memiliki buku Victor meminta Gideon untuk menyimpan bukunya di ruang rahasia sehingga para iblis tidak bisa menemukannya. Adam kemudian terus melanjutkan perjalanannya sampai ke ujung daratan. Ia sangat yakin kalau iblis tidak akan bisa menemukannya. Namun, keyakinan Adam salah. Para iblis lalu berhasil menemukan Adam dan mau gak mau Adam harus membunuhnya. Sampai akhirnya membunuh para iblis adalah hal yang wajib dilakukan oleh Adam. 200 tahun kemudian, Adam berubah pikiran. Ia memutuskan untuk kembali ke Kartedel dan mendapati kalau zaman sekarang sudah sangat maju. Kedatangan Adam ke sini yaitu untuk mencari keberadaan Nerbius yang bakalan Adam bunuh agar para iblis tidak lagi mengganggunya. Adam lalu pergi ke klub malam dan menemukan salah satu iblis yang sedang menyamar sebagai manusia bernama Helek. Ia pun mengejar Helek sampai ke sebuah gang dan mengajaknya berduel. Di tengah perduelan itu, seorang polisi kota datang mencegah mereka. Namun apesnya, si polisi malah dibunuh oleh si Helek. Bersamaan dengan itu lagi, datanglah iblis lain membantu Helek. Adam pun membunuh iblis tersebut dan lanjut mengejar Helek yang pergi ke sebuah bangunan megah. Tetapi, belum sempat menyusulnya, Adam tiba-tiba dicengkiwing oleh Gideon dan membawanya ke Kartedel. Sementara itu, di dalam bangunan megah, kita diperlihatkan Pangeran Niberius yang kini menyamar sebagai kakek-kakek Karayaya bernama Charles Wessex. Di situ, Niberius terlihat sedang memperkerjakan 2 ilmuwan hebat bernama Terawet dan Karl Avery. Keduanya diminta untuk bereksperimen menghidupkan makhluk yang sudah mati seperti eksperimen Victor Frankenstein. Namun, eksperimen yang sering dilakukan Niberius berujung gagal karena sampai saat ini mereka belum menemukan komposisi yang pas. Helek yang lolos dari serangan Adam kemudian menghadap ke Nerbius untuk memberitahu kalau ada manusia yang menyerang dirinya serta membunuh 2 iblis. Dari situlah Nerbius langsung tahu kalau manusia itu adalah Adam yang selama ini ia cari. Sementara itu di dalam Kartedel, Adam dihadapkan kembali dengan Leonor yang marah-marah atas perbuatan Adam barusan, yang mengibatkan satu manusia terbunuh. Adam pun mengatakan kalau yang membunuh polisi itu bukanlah dirinya, melainkan si iblis Helek. Meskipun begitu, Leonor menegaskan kalau perbuatan Adam ini terlalu berbahaya bagi umat manusia. Granted to you by the grace of God. Then you are no better than Niberius. Kita kembali lagi ke Niberius yang sedang memerintahkan komandannya yang bernama Zuriel untuk menyerang Kartedel. Niberius juga meminta Zuriel untuk menangkap Adam karena Adam adalah kunci dalam menemukan komposisi yang pas milik Victor Frankenstein. Do not forget. Yes, I shall be counting on that. Setelah mendapatkan perintah, Zuriel kemudian mengumpulkan ratusan iblis dan mulai menyerang Kartedel. Para Gergoli yang melihat ratusan iblis sedang menuju ke kastil pun tak tinggal diam. Mereka langsung turun dari menara dan terjadilah pertarungan antara Gargoyle melawan para iblis. Namun, tapi lagi, di tengah itu pasukan iblis semakin bertambah. Mereka berdatangan dari atas bangunan yang tentu saja membuat Gideon panik kegirangan. Serangan itu akhirnya membuat beberapa Gargoyle gugur, di mana roh mereka bercahaya lalu terbang ke surga. Menyadari pasukan Gargoyle kewalahan, Adam pun meminta Ophir dan Gesia untuk melepaskan dirinya, sehingga Adam bisa membantu melawan para iblis. Tanpa pikir panjang, Ophir pun melepaskan Adam, dan setelah terbebas, Adam pun mulai memerangi para iblis. Ophir yang belum membeli Thunderbell akhirnya terbunuh oleh salah satu iblis, dan mau gak mau Ophir pun harus pergi ke surga. Begitupun dengan Gesia yang terluka parah akibat serangan iblis. Dan pada akhirnya, Gesia pun menyusul Ophir ke surga.
Sementara itu, di luar kastil, Gideon berhasil memukul mundur para iblis. Tetapi tanpa diketahui, ternyata Zuriel diam-diam menyusup ke dalam kastil dan menangkap Leonor. Setelah Leonor dibawa pergi, Adam menginterogasi salah satu iblis untuk ditanyai kemana Leonor berada. Awalnya si iblis menolak, namun ketika ndase pan dipleseke banyu suci, si iblis pun menjawab kalau Leonor ditawan di teater Welton. Dan setelah membunuh iblis itu, Adam pun langsung pergi untuk menyelamatkan Leonor. Sedangkan Gideon yang mengetahui ratunya ditawan memutuskan untuk mengambil buku Victor Frankenstein, di mana ia berniat menukarkan buku itu dengan Ratu Leonor. Sesampainya Gideon di teater, Gideon langsung mengeluarkan bukunya sambil memberitahu Zuriel kalau buku ini lebih penting daripada Leonor, karena di dalamnya terdapat tutorial lengkap membuat manusia abadi yang diinginkan oleh Nebrius. Zuriel pun melepaskan Leonor dan mengambil bukunya, sedang Gideon menangkap Leonor dan langsung membawanya kembali ke Kartedel. Bersamaan dengan itu, datanglah Adam yang berniat merebut buku tersebut. Tapi sebelum itu, Adam harus membunuh anak buah Zuriel yang baru datang. Setelah membunuh anak buah Zuriel, Adam mengikuti Zuriel sampai ke bangunan megah milik Nebrius bernama Wessex Institute. Adam lalu menyusup ke bangunan itu dengan cara membunuh salah satu penjaga. Setelah masuk ke dalam, Adam dikejutkan dengan sebuah sumur raksasa yang di tengah-tengahnya terdapat ribuan mayat manusia. Adam pun menyimpulkan kalau para iblis berencana untuk menciptakan kembali eksperimen Frankenstein menggunakan mayat-mayat ini yang nantinya akan dijadikan sebagai pasukannya. Sementara itu, Nebrius yang sudah mendapatkan bukunya dari Zuriel memberikannya kepada Terra dan memintanya untuk melakukan eksperimen yang ada di dalam buku tersebut. Singkat cerita, saat Terra sedang mempelajari bukunya, tiba-tiba Adam tiba kading dhuwur dan langsung merebut bukunya dari Terra. Gak lama kemudian, datanglah Nebrius beserta pasukannya yang secara langsung memanggil Adam sebagai Frankenstein. Nebrius lalu mengajak Adam untuk bergabung karena pada dasarnya Adam diciptakan untuk tidak memiliki jiwa sama seperti iblis. Tentu saja Adam menolak dan memilih kabur dengan melompat dari jendela. Ia terjatuh ke selokan dan berakhir di sebuah kereta bawah tanah yang kebetulan sekali melintas di bawahnya. Di dalam kereta itu, Adam membaca bukunya dan tidak sengaja mengingat saat dirinya diracik oleh Victor Frankenstein, di mana Adam ini dibuat dengan gabungan antara beberapa mayat. Setelah turun dari kereta, Adam mengikuti Terra yang baru saja pulang dari gedung Wessex. Ketika di dalam gang, Adam menyekap Terra dan memintanya agar tidak berteriak. Setelah itu, Adam mengajak Terra ke tempat persembunyiannya. Selagi berlaku, Adam memberitahu Terra kalau bos Terra adalah pangeran iblis bernama Nebrius. Adam juga memberitahu kalau di dalam gedung itu terdapat ribuan mayat yang akan dijadikan sebagai makhluk seperti dirinya. Bersamaan dengan itu, Zuriel tiba-tiba muncul sambil menunjukkan wujud aslinya. Hal ini pun membuat Terra percaya dengan apa yang dikatakan oleh Adam. Zuriel dan Adam kemudian bertarung. Dalam pertarungan itu, Zuriel berhasil mengalahkan Adam. Dan ketika Zuriel akan membunuh Adam, Terra langsung menghentikannya sambil mengungkapkan kalau dirinya membutuhkan tubuh Adam untuk eksperimennya. Karena dengan mengandalkan buku itu saja tidaklah cukup. Namun, ketika Zuriel lengah, Adam langsung membunuhnya dengan mata tombak. Setelah itu, Adam membawa Terra ke tempat tinggalnya. Di sana, Terra mengobati luka Adam dengan minyak kayu putih. Dan ketika Adam tertidur akibat kelelahan, Terra mengambil buku Frankenstein lalu membacanya sampai selesai. Beberapa jam kemudian, Adam terbangun. Terra lalu menanyakan tentang janji Frankenstein yang akan menjadikan Adam sebagai teman. Adam pun menjawab kalau janji tersebut diingkari.
Selain janji itu, ada juga janji Victor yang mencoba menyembuhkan Adam, namun itu gagal. Dan alasan Adam membawa Tera ke sini karena Tera mampu menyembuhkan dirinya lewat ilmu pengetahuannya. Dalam arti, Adam ingin Tera merubahnya menjadi manusia normal pada umumnya. Di saat itu juga, Tera mendapatkan telepon dari Carl. Tera pun langsung menyuruh Carl untuk pergi dari Wesek karena tempat itu sangatlah berbahaya. Tera juga mengajak Carl ketemuan di stasiun untuk memberitahukan semua tentang kebusukan Wesek. Namun begitu Carl hendak pergi, ia lebih dulu ditangkap anak buah Neberius. Sementara itu, Adam memberitahu Tera kalau dirinya akan pergi ke Kartedel guna memberitahu Ratu Leonor bahwa Neberius sedang membuat pasukan abadi. Sebelum Tera pergi menemui Carl, Adam memberi Tera mata tombak untuk berjaga-jaga. Sesampainya di stasiun, Tera bertemu dengan Carl yang berdiri di balik sebuah kaca. Dan di saat itulah datang pasukan iblis yang langsung menangkap Tera. Sementara Adam pergi menemui Leonor dan mulai memberitahu kalau Neberius berencana membangkitkan pasukan Frankenstein. Adam meminta Leonor untuk membantunya membawa Tera ke tempat yang aman dengan imbalan buku jurnal milik Victor Frankenstein. Leonor pun setuju, tetapi Adam harus mengambil buku itu terlebih dahulu. Setelah Adam pergi, Leonor diam-diam menyuruh Gideon untuk membunuh Adam setelah Adam mengambil bukunya. Hal ini Leonor lakukan agar para iblis tidak bisa menemukan rahasia dalam pembuatan makhluk seperti Adam. Singkat cerita, Adam lalu kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil bukunya. Namun setelah Adam mengambil bukunya, tiba-tiba Gideon datang menyerang Adam. Dalam serangan itu, Gideon mendorong Adam sampai wawah dari ketinggian. Dan saat keduanya tiba tepat di atas mobil, Gideon mendapati kalau kapak miliknya ternyata tak sengaja menancap ke tubuhnya sendiri. Alhasil, Gideon pun diangkut ke surga. Berita kematian Gideon kemudian sampai ke Leonor. Melihat Adam sudah keterlaluan, Leonor pun memutuskan untuk turun tangan membunuh Adam. Sementara itu, di Wesek Institute, Neberius memaksa Tera untuk melakukan eksperimen yang sudah Tera pelajari dari buku Victor. Tapi tentu saja Tera menolak sambil mengatakan, "Lebih baik aku mati daripada menuruti perintahmu." Kesal dengan perkataan Tera, Neberius pun membunuh Carl sehingga mau gak mau Tera harus menghidupkan kembali Carl dengan eksperimen Frankenstein. Tera lalu memulai eksperimennya dan berhasil membangunkan global energi yang mampu mengaktifkan 90% jaringan semua mayat di sumur besar. Sedangkan Adam yang muak dengan buku Frankenstein kemudian membakarnya di tong sampah. Setelah itu, Adam sengaja memancing Leonor beserta pasukannya untuk mengikutinya ke Wesek Institute. Selama perjalanan, Adam diserang oleh beberapa gargoyle. Namun Adam mampu mengalahkannya dan berhasil membuat gargoyle masuk ke depan gedung Wesek. Di saat itu juga para iblis bermunculan yang kemudian dilihat oleh Leonor yang akhirnya berpikir kalau Adam ini berniat membantu mereka. Melihat Adam bertarung sendirian, Leonor pun memerintahkan pasukannya untuk membantu Adam. Selagi gargoyle melawan para iblis, Adam masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Tera. Namun sesampainya di lab, ia dihadang oleh Neberius yang secara langsung memakai skin elitnya. Adam lalu mencoba menyerang Neberius, tetapi ternyata Neberius terlalu kuat. Setelah membuat Adam tak berdaya, Neberius mencengkiwing Adam sambil mengatakan kalau ribuan mayat yang ada di sumber besar akan diisi oleh roh-roh iblis yang ada di neraka, sehingga Neberius bisa membangunkan kembali pasukannya untuk menghancurkan manusia. Neberius juga akan mengisi tubuh Adam dengan roh anaknya. Ia melukis gambar setanis di jidat Adam.
Setelah itu, ia membaca mantra Markadat-Markadut bermangan ora udut untuk membangkitkan ribuan roh iblis. Dan seketika itu juga, ribuan roh iblis mulai bermunculan dari dasar sumur. Ratu Leonor yang baru saja tiba di sumur pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan semua mayat. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, mereka pun kewalahan. Di saat itu juga, roh anak Nebrius terbang ke atas, lalu merasuki tubuh Adam. Setelah itu, Nebrius berkata, "Selamat datang kembali anakku." Namun, Adam menjawab, "Anakku gundulmu." Nebrius pun kaget bagaimana bisa roh iblis tidak masuk ke dalam tubuh Adam yang tidak memiliki jiwa. Adam kembali menjawab bahwa diriku adalah diriku yang diriku. Adam lalu langsung membunuh Nebrius dan berhasil mengeluarkan rohnya. Tetapi roh tersebut sangatlah besar sehingga mampu menghancurkan mesin Frankenstein beserta semua mayat. Gak cuma itu, Adam dan Tera juga ikut terseret jatuh ke dalam sumur. Setelah semua iblis dan mayat jatuh ke dasar bumi, para gargoyle yang berada di luar mengira kalau Ratu Leonor ikut terpandam ke dasar. Namun, saat dilihat-lihat, ternyata Ratu Leonor masih hidup sambil membawa Tera dan Adam. Leonor kemudian membawa keduanya ke Kartedel. Di situ Leonor memaafkan Adam yang tidak sengaja membunuh Gideon. Ia juga mengungkapkan kalau Adam memiliki sebuah tujuan yang berarti Adam masih memiliki jiwa. Itulah alasan kenapa roh iblis tidak bisa merasuki tubuh Adam. Setelah itu, Adam mengucapkan selamat tinggal kepada Tera sambil berpesan jangan pernah mencoba goyang di depan kamera. Film ini kemudian ditutup dengan Adam yang berjanji akan membasmi para iblis di bumi serta menjaga manusia. Adam juga mengakui kalau dirinya keturunan Frankenstein, yang berarti Adam adalah anak dari Victor Frankenstein. Dan film pun benar-benar selesai. Oke guys, itulah alur cerita film I, Frankenstein. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya maupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.